Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rahmania dari kelas MC 504. Pada kali ini berkesempatan untuk menjelaskan jawaban dari UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk yang pertama, kita akan mengenal tentang sistem informasi manajemen. Adapun definisi dan pengertian. Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan juga prosedur untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Nah, SIM ini digunakan guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Adapun pengertian sistem informasi manajemen menurut Loudon and Loudon tahun 2022, yakni SIM digunakan untuk menyediakan informasi masa lalu, sekarang, dan proyeksi tentang operasi internal serta intelijen eksternal. Artinya, SIM berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Lalu, definisi SIM menurut O'Brien and Marcus pada tahun 2020, yaitu SIM merupakan sekumpulan komponen untuk mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan, di mana komponen tersebut saling berinteraksi, tadi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Berikutnya, peran SIM dan hubungannya dengan manajemen. Nah, SIM, Sistem Informasi Manajemen ini memiliki peran yang krusial dalam memastikan organisasi dapat beroperasi secara efisien dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Kemudian, SIM mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, koordinasi, keunggulan kompetitif, perencanaan strategis, dan kualitas layanan. Adapun fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan teori manajemen klasik dari Fayol, yakni meliputi ada perencanaan, di mana SIM menyediakan data historis dan prediktif untuk perencanaan strategi. Yang kedua ada pengorganisasian, di mana SIM membantu mengalokasi sumber daya secara efisien. Dan yang ketiga, pengarahan, di mana SIM mendukung komunikasi yang efektif dan juga pemantauan kinerja dari bawahan. Dan selanjutnya ada pengendalian, di mana SIM membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan serta menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Dengan demikian, SIM berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk efisiensi dan adaptasi perusahaan untuk mencapai fungsi-fungsi organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai data dan informasi. Pengertian data. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, seperti angka, teks, simbol, gambar, ataupun suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna setelah data itu diproses. Kemudian, ada contoh data itu seperti contoh data penjualan harian, ataupun data jumlah pelanggan, atau stok barang. Kemudian, jenis-jenis data. Data itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada data yang terformat, itu seperti yang menyatakan jam dan tanggal. Kemudian, data berbentuk teks, yang merupakan huruf, simbol, angka, dan juga kombinasi. Kemudian ada data yang berupa audio yang berbentuk suara seperti instrumen musik ataupun suara orang dan suara alam. Dan ada data yang berbentuk video yang menyatakan gambar yang bergerak dengan dilengkapi suara. Kemudian data itu berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi sebuah masalah. Kemudian data juga bisa digunakan sebagai pemecah masalah sekaligus menentukan suatu kebijakan atau keputusan. Lalu data juga digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas dan lain sebagainya. Nah, data memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, data itu terdiri atas baik data tunggal maupun datum. Ini datum adalah data yang banyak ya, yang dihimpun dari sebuah fakta ataupun peristiwa, baik dari pengambilan observasi maupun wawancara. Kemudian ciri yang kedua, data tidak dapat memiliki arti apapun sebelum data tersebut diolah. Jadi data sebenarnya tidak bermakna sebelum diolah ya. Kemudian, seberapa banyak dan seberapa lengkap pun data yang dimiliki
Seperti tadi, apabila belum diolah, maka tidak dapat menjadi alat bukti yang sah mengenai kejelasan suatu peristiwa. Kemudian kita membahas mengenai informasi. Informasi adalah hasil dari proses pengolahan data sehingga memiliki makna serta nilai. Nah, di sini informasi juga dapat menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, dan di mana. Contoh dari informasi itu seperti laporan penjualan bulanan. Nah, jenis-jenis informasi secara umum itu ada tiga. Yang pertama, informasi strategis yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Kemudian ada informasi taktis yang digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah dan juga informasi teknis. Ini digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian, informasi memiliki karakteristik, yaitu pertama efektivitas, di mana informasi yang relevan dan juga berkaitan dengan proses bisnis yang disampaikan dengan tepat, waktu, benar, dan juga konsisten dapat digunakan. Kemudian karakteristik lainnya yaitu efisiensi, di mana informasi berkaitan melalui penyediaan informasi secara optimal terhadap penggunaan sumber daya. Kemudian ada karakteristik kerahasiaan, ini berkaitan dengan akurat dan kelengkapan informasi, serta validitas atau kebenaran informasi tersebut. Kemudian ada integritas, ini berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi yang dimiliki. Kemudian ketersediaan, ini berkaitan dengan informasi tersebut tersedia pada saat yang diperlukan oleh proses bisnis. Dan ada juga karakteristik kepatuhan, di mana informasi ini harus mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak di mana proses bisnis tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir ada karakteristik keandalan, di mana penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen ini untuk mengoperasikan entitas dan juga menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. Kemudian, informasi memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menambah pengetahuan, mengurangi informasi yang tidak pasti, mengurangi resiko kegagalan, dan yang terakhir memberi standar tertentu. Nah, selanjutnya ada juga namanya knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan adalah interpretasi informasi dengan pengalaman. Nah, pengetahuan ini menjawab pertanyaan mengenai mengapa dan juga bagaimana. Data bersifat detail atau teknis, sedangkan informasi siap pakai untuk keputusan. Ini perbedaan dari data dan juga informasi. Selanjutnya ada siklus informasi. Nah, siklus informasi ini seperti yang terlihat dalam bagian di materi, yaitu dimulai dari proses datanya ditangkap, kemudian yaitu proses pengumpulan data, kemudian data dilakukan penginputan, kemudian diproses, untuk nanti menghasilkan database, kemudian juga menghasilkan output berupa informasi, kemudian nanti informasi itu disampaikan penerima, terus penerima akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan, dan yang terakhir terdapat hasil dari tindakan berdasarkan dari informasi yang telah didapatkan tadi. Selanjutnya, ada hierarki jenis dan peran SIM. Nah, ini ada hierarki data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan, menggambarkan proses transformasi data, di mana yang paling besar yaitu mengenai informasi dan juga data, yaitu data yang diproses dan juga akan membentuk sebuah makna, kemudian nanti akan menghasilkan eh, ya pengetahuan, yaitu contextualized insight from information. Jadi pengetahuan ini dapat dari informasi yang telah dikumpulkan. Kemudian yang terakhir ada core wisdom atau kebijaksanaan. Ya, ini digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan uh, terkait tadi berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, kemudian selanjutnya ada komponen utama dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Ini menurut Stair dan juga Reynolds pada tahun 2019. Juga ada satu tambahan lagi, yaitu komponen jaringan. Yang pertama kita akan membahas mengenai hardware atau perangkat keras, di mana hardware ini merupakan komponen fisik
dari sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan instruksi ataupun memproses data menjadi informasi. Nah, jenis-jenis dari hardware ini sendiri terdiri dari ada CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada juga input device, output device, terus storage device atau penyimpanan, dan juga networking device. Nah, hardware dalam sistem informasi manajemen ini berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi sistem informasi dan juga menyimpan data organisasi. Kemudian yang berikutnya ada komponen software. Nah, software sendiri ini merupakan sekumpulan instruksi atau program yang mengatur cara kerja perangkat keras untuk memproses data dan juga untuk menjadikan informasi. Nah, untuk jenis-jenis dari software ini yaitu ada sistem software. Contohnya itu ada Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jenisnya yang berupa application software. Ini terdiri dari seperti Excel, itu untuk aplikasi untuk menghitung ya. Kemudian ada SPSS untuk mengolah data, dan juga yang jenis terakhir yaitu ada utility software, di mana contohnya adalah antivirus ataupun file manager. Kemudian, software dalam sistem informasi manajemen ini berperan sebagai otak pengendali, yang mana memungkinkan pengguna untuk melakukan input, pengolahan, dan juga analisis data. Nah, software ini menghubungkan antara tadi hardware, database, dan juga user agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan juga efektif. Kemudian, berikutnya ada database atau basis data. Nah, basis data sendiri merupakan kumpulan data yang terorganisasi, yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan juga terus diperbaharui dengan mudah. Nah, untuk komponen dari database sendiri ini ada tiga, yaitu yang pertama ada data, kemudian database management system atau DBMS, dan juga yang terakhir database administrator. Kemudian fungsi dari database ini sendiri yaitu untuk menyediakan sumber data tunggal yang dapat digunakan oleh seluruh bagian organisasi. Kemudian fungsi lainnya seperti memastikan keakuratan dan juga konsistensi dari informasi, serta database ini dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian komponen berikutnya ada jaringan. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan layanan. Nah, dalam sistem informasi manajemen ini, jaringan ini berperan untuk memungkinkan adanya komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat antara pengguna dan juga sistem. Nah, jenis dari jaringan ini ada LAN, Local Access Network, WAN, sama yang terakhir ada cloud, yaitu berupa intranet dan juga extranet. Nah, fungsi dari jaringan ini itu pengguna memungkinkan melakukan akses data secara real time antara bagian organisasi. Kemudian fungsi lainnya juga dapat meningkatkan kecepatan komunikasi dan efektivitas kerja. Selanjutnya, ada komponen prosedur. Nah, prosedur ini merupakan kebijakan dan langkah operasional. Uh, Seperti contohnya ada SOP atau Standard Operating Procedure, input data. Kemudian, prosedur ini juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi dari sistem komputer. Prosedur ini dapat apa ya berfungsi untuk memastikan konsistensi dan juga efisiensi dari sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, komponen yang terpenting yaitu adalah manusia atau people, di mana manusia merupakan uh, brainware atau otak dari sistem informasi manajemen. Kemudian, klasifikasi peran manusia dalam sistem informasi manajemen yaitu ada end user atau pengguna akhir, kemudian sistem sistem analyze, kemudian ada programmer atau developer, lalu ada database administrator atau GBA, dan yang terakhir ada Chief Information Officer atau CEO. Nah, peran manusia sendiri dalam SIM ini yaitu mereka dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi. Kemudian mereka juga yang berperan mengambil keputusan berbasis data, serta menjaga keamanan, etika, dan juga keberlanjutan pengguna teknologi informasi. Nah, semua komponen utama dari SIM ini bekerja
secara sinergis untuk menghasilkan informasi yang berguna dan mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DBMS. DBMS atau panjangannya adalah Database Management System, adalah aplikasi perangkat lunak untuk mengolah data, di mana DBMS ini menyimpan struktur basis data, termasuk data itu sendiri. Kemudian dia juga memiliki hubungan eh, di antara data dalam basis data, seperti nama formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Selain itu, DBMS juga berkaitan dengan pengamanan dari data itu sendiri. Nah, untuk keunggulan dari DBMS, yang pertama, DBMS ini memiliki performa yang baik, yaitu dapat melakukan proses data secara cepat. Kemudian, DBMS ini memiliki integritas data, yang mana data dari DBMS ini lebih terjamin. Kemudian, untuk redundansi atau pengulangan datanya juga tidak ada ya, berbanding terbalik dengan data flat. Kemudian keunggulan lainnya itu terkait independensi, di mana uh, independensi itu berdiri sendiri ya, yang mana perubahan struktur database itu bisa terjadi tanpa harus mengubah aplikasi, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Kemudian ada keunggulan sentralisasi, di mana data yang tersentral atau terpusat ini mempermudah pengelolaan database. Nah, kemudian kemudahan dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama ini lebih terjamin daripada data yang disimpan secara tersebar. Dan yang terakhir keunggulannya itu adalah keamanan, yang mana DBMS ini uh, memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file dari sistem operasi. Nah, adapun kelemahan dari DBMS yang pertama yaitu rumit atau complexity, di mana DBMS yang baik maka menyebabkan itu DBMS menjadi software yang cukup rumit. Mengapa? Karena seluruh user itu harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada di dalam DBMS dengan baik, sehingga bisa memperoleh manfaatnya. Kemudian biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini disebabkan karena DBMS pastinya menggunakan data, misalkan memiliki penyimpanan yang besar, maka membutuhkan biaya yang lebih. Kemudian juga banyak software-software yang digunakan, sehingga uh, kemungkinan besar memiliki biaya yang tinggi. Dari ukuran size-nya juga, akibat kerumitan dari DBMS itu sendiri dan juga banyaknya fungsi, ini seperti yang telah disebutkan tadi, maka akan memerlukan banyak software yang akan mengakibatkan ukuran size-nya itu lebih besar sehingga memakan penyimpanan dan juga memori. Kemudian ada performanya yang lambat. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya DBMS ini dibuat dari banyak aplikasi yang akan memungkinkan beberapa aplikasi berjalan tidak seperti biasanya. Dan yang terakhir, kelemahannya ada risiko kegagalan yang cukup besar gitu ya. Kemudian, model structure dari DBMS meliputi hierarki, jaringan, relasional, ini yang paling umum, dan juga objek. Pemilihan model dari DBMS ini sendiri tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai CBIS atau Sistem Informasi Berbasis Komputer. Nah, CBIS ini adalah sistem berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas dan juga uh, kita sebut saja SIBIS. SIBIS ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam membuat keputusan oleh manajemen. Kemudian kita mengetahui komponen dari SIBIS terlebih dahulu. Komponennya itu sama seperti sistem informasi manajemen, yaitu ada hardware, software, database, network, procedures, and people. Kemudian untuk subsistem di SIBIS ini sendiri ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, SIA ini lebih berorientasi pada data daripada informasi. Sehingga
SIA ini berperan untuk menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi dan juga menyediakan database yang lengkap untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Kemudian subsistemnya ada sistem informasi manajemen, yang dimana dalam SIM ini informasi yang tersedia itu akan berbentuk laporan periodik, laporan khusus yang akan digunakan oleh manajer saat membuat keputusan untuk pemecahan masalah. Kemudian ada juga DSS atau sistem penunjang keputusan, di mana sistem ini membantu pengambilan keputusan melalui 4 tahapan, yaitu kegiatan intelijen, kegiatan merancang, kegiatan memilih, dan juga kegiatan mereview. Kemudian ada juga subsistem automatisasi kantor yang mencakup semua sistem elektronik formal dan informal di kantor yang berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan juga dari orang-orang di dalam maupun di luar kantor. Kemudian ada yang terakhir yaitu sistem pakar atau AI. Sistem makro atau expert system, yang ini sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensia buatan atau artificial intelligence, yang mana dia memiliki tujuan yang mirip dengan DSS, yaitu sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah. Nah, perbedaan antara sistem pakar dan juga DSS yaitu terletak pada sistem pakar itu lebih baik dalam menjelaskan alur penalarannya dalam pengambilan keputusan untuk suatu masalah tertentu, pemecahan masalah tertentu dibandingkan dengan DSS yang hanya menyediakan solusi namun tidak ada penalarannya. Nah, peran dari DBMS sendiri yaitu untuk mendukung operasi hingga strategi, kemudian integrasi, peran SBIS untuk mendukung operasi hingga strategi dan juga integrasi dengan DBMS. Nah, SBIS ini mengintegrasikan berbagai subsistem untuk mendukung fungsi bisnis yang beragam dari operasional harian hingga pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem pemrosesan data menjadi informasi keuangan. Ini definisi menurut Romney dan juga Steinbart. Untuk sejarahnya, eh, sistem informasi ini dimulai dari tahun 1970-an, yang mana merupakan aplikasi yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk membuat laporan akuntansi, di mana sekarang sudah berubah bentuk menjadi ERP ataupun cloud. Nah, saat ini sistem informasi akuntansi ini berbasis cloud computing dan juga populer di kalangan UMKM dan organisasi besar dengan biayanya yang saat ini sudah lebih rendah. Nah, dengan penerapan sistem informasi akuntansi ini, nah, banyak perusahaan ini bisa mengendalikan anti kecurangan, kemudian transformasi data, pencatatan transaksi, dan juga pengumpulan data. Nah, untuk komponen dan siklus dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, untuk komponen utamanya, yaitu terdiri dari 6 komponen, yang secara umum mirip dengan SBIS, hanya beda di infrastruktur teknologi informasi dan juga kendali internal, di mana dalam sistem informasi akuntansi ini terdapat infrastruktur teknologi informasi yang mencangkup seluruh hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Dan kendali internal ini merupakan pengorganisasian atau langkah-langkah keamanan yang ditujukan untuk melindungi informasi. Adapun dari manusia itu uh, orang-orang memiliki keahlian di bidang akuntansi, kemudian prosedurnya juga terkait keuangan ataupun akuntansi, data-data yang diperoleh juga terkait keuangan, dan juga software yang digunakan yaitu untuk analisis keuangan. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari komponen SIA ini, yang pertama kelebihannya, em, dia memiliki keamanan, tingkat keamanan yang tinggi dan juga integritas data, yang mana kebenaran data, validitas datanya itu baik. Untuk kekurangan, sistem informasi akuntansi ini yaitu adaptasinya lama dan juga informasi yang disajikan kurang lengkap karena hanya berisi data keuangan saja. Nah, adapun untuk siklus dari SIA itu ada 5, yaitu dimulai dari pendapatan yang merupakan tahap di mana uang masuk itu baik berupa dari kredit, kemudian penerimaan kas,
dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap pengeluaran. Pengeluaran ini merupakan tahap di mana eh, pengeluaran uang secara kas untuk membiayai eh, biaya-biaya seperti operasional perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan penggajian. Tahapan ini yaitu penggajian untuk pegawai dan lain-lain. Kemudian tahapan produksi, di mana tahapan ini untuk mengubah proses bahan mentah menjadi barang jadi atau barang produksi. Dan yang terakhir ada tahap keuangan, di mana tahap ini berfungsi untuk membuat laporan keuangan yang menyajikan seluruh proses dari pendapatan hingga akhir. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis informasi manajemen atau SIM. Nah, jenis-jenis SIM ini disesuaikan dengan hierarki kebutuhan organisasi yang terdiri dari operasional hingga strategis. Kita mulai dari yang paling bawah dulu atau paling dasar, yaitu tingkat operasional. Nah, di sini itu ada TPS atau TPS atau Transaction Processing System. Nah, TPS ini sendiri merupakan sistem pengolah informasi yang ditunjukkan yang bertugas untuk mengawasi jalannya organisasi sehari-hari dan juga melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Contohnya seperti aplikasi penjualan, aplikasi pesanan, reservasi, hotel, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tingkat pengetahuan. Ini sistem informasi yang membantu karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan, memadukan keahlian baru dalam organisasi. Contohnya ada Knowledge Work System atau KWS, seperti Engineering Workstation, Graphic Workstation, dan lain-lain. Ada juga Office Automation System atau OAS. Ini untuk menangani pekerjaan manajemen seperti word processing, digital filing, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat manajemen menengah, yakni sistem informasi ini didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan, atau mengawasi, kemudian mengambil keputusan dan juga melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya aplikasi yang disebut MIS atau Management Information System, yang mana di sini berisikan manajemen penjualan, pengendalian persediaan, dan analisis investasi. Ada juga Decision Support System, analisis wilayah penjualan, penjadwalan produksi, analisis biaya. Kemudian di tingkat manajemen atas atau strategis terdapat merupakan sistem informasi yang tingkatan teratas di perusahaan yang digunakan untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Nah, contohnya yaitu ESS atau Executive Support System. Ini membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi ini berupa bantuan grafik, alat komunikasi lainnya. Ada juga di paling atas ini adalah expert system dan juga artificial intelligence. Kemudian kita lanjut ke sistem pendukung keputusan atau DSS. Untuk pengertiannya, DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer eh, yang dipakai untuk mendukung pengembalian keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, sistem untuk DSS ini juga menurut Turban et al. Pada tahun 2021 pengertiannya yaitu merupakan sistem untuk pengambilan keputusan semi terstruktur yang terdiri dari interaktif, kemudian ada what if analysis dan juga berbasis model. Nah, untuk komponen dari DSS ini sendiri yakni terdiri yang pertama dari yakni terdiri dari database manajemen subsistem. Database manajemen ini berfungsi untuk menyimpan data internal dan juga eksternal yang relevan dengan keputusan. Contohnya ada data penjualan dan juga tren pasar. Kemudian ada juga model manajemen subsistem. Yang ini di model ini berisikan model analisis, simulasi maupun statistik dan juga peramalan. Contohnya model regresi dan juga analisis risiko. Kemudian ada user interface subsystem. Ini menyediakan interface atau antarmuka yang interaktif antara pengguna dan juga sistem. Contohnya ada dashboard dan juga laporan, menu laporan dan juga visualisasi. Dan ada juga kemudian dari ketiga komponen di atas tadi uh, akan dihubungkan oleh knowledge base,
yang menyediakan informasi tambahan seperti aturan bisnis dan pengalaman keputusan sebelumnya. Nah, kelebihan dari DSS ini sendiri yaitu DSS dapat menyelesaikan problem yang kompleks serta sistem dapat berinteraksi dengan pengguna. Namun DSS ini juga memiliki kekurangan yaitu hal-hal yang bersifat manajemen dan juga bakat manusia tidak dapat ditiru oleh sistem. Dan selain itu, kecepatan pemrosesan data di DSS ini bergantung pada hardware dan juga software yang digunakan. Oke, kemudian di sistem informasi manajemen ini ada tadi paling bawah sudah dicontohkan Transaction Processing System. TPS ini contohnya seperti POS dan juga ATM, fungsi untuk mencatat transaksi harian. Kemudian MIS, Manajemen Informasi Sistem, contohnya laporan penjualan. DSS untuk keputusan kompleks, terus ISS ini informasi visual untuk eksekutif, contohnya dashboard trend dan juga ERP, Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan fungsi bisnis, contohnya aplikasi SAP. Nah, keterkaitan antara CPS, MIS, DSS, ISS, dan juga ERP ini menghubungkan semuanya. Kemudian untuk tahapan dan penerapan DSS, yang pertama ada tahapan pemahaman, di mana manajemen akan mengidentifikasi masalah dan juga tujuan keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan perancangan, di mana dari identifikasi masalah dan tujuan keputusan yang pemahaman akan hal tersebut, maka di perancangan ini akan dikembangkan alternatif solusi, yaitu solusi-solusi alternatif atau solusi-solusi terbaik untuk pemecahan suatu masalah. Dari alternatif solusi tadi, kemudian akan dilakukan pemilihan, yaitu evaluasi dan juga memilih solusi terbaik yang ada. Dan yang terakhir tahapannya adalah implementasi, yakni terkait menerapkan keputusan dan juga memantau hasilnya, dan juga dievaluasi. Nah, DSS ini berhubungan dengan BI yang menyediakan insight analytics seperti OLAP dan juga mining. Oke, kemudian kelebihan DSS tadi telah disebutkan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks, namun kekurangannya adalah tidak memiliki intuisi manusia. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen esensial untuk manajemen modern, dari data dasar hingga keputusan strategis. Secara manfaat keseluruhan, sistem informasi manajemen ini terbukti efisiensi, keunggulan kompetitif, dan juga mendukung pengambilan keputusan by data driven. Kemudian untuk saran, yakni mengimplementasikan sistem informasi manajemen untuk transformasi digital yang sukses. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Nada Rahmania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.